Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah dua penentu utama P2 dan P3, nilai kompetensi tinggi dan rendah lulus P3K Guru 2023. Oke, di sini ada kata nilai kompetensi tinggi dan rendah. Apa maksudnya? Artinya nilai catnya P2 P3 itu tinggi, nilai catnya P2 P3 itu rendah. Nah, jadi nilai cat P3K untuk P2 dan P3 tinggi itu berpotensi lulus dan juga berpotensi tidak lulus. Begitu juga nilai rendah berpotensi lulus dan berpotensi tidak lulus bagi P2 dan P3. Alasannya apa teman-teman? Alasannya karena untuk P2 dan P3 keistimewaannya itu tidak dipatok nilai ambang batas. Jadi akan terjadi perengkingan. Semua nilai baik nilai rendah nilai tinggi itu tetap diperhitungkan karena tidak ada istilah passing grade. Kemudian penentu kelulusan Bapak Ibu bagi P2 dan P3 itu adalah jumlah formasi dan jumlah pelamar itu harus berimbang, minimal harus berimbang teman-teman ya, supaya bisa lulus 100% dan sudah penempatan P1 sesudahnya itu teman-teman. Nah, kira-kira apa yang menjadi dua penentu utama P2 P3, nilai kompetensi tinggi dan nilai kompetensi rendah lulus P3K Guru 2023? Yang pertama itu adalah apa kira-kira teman-teman ya? Yang pertama yang menjadi penentu kelulusan P2 dan P3 nilai kompetensi tinggi dan nilai kompetensi rendah lulus P3K Guru 2023 yaitu adalah terkait dengan perengkingan urutan kategori. Dan yang kemudian yang kedua adalah perengkingan nilai. Nah, contoh. Kita ambil contoh teman-teman ya. Kita ambil contoh yang kemarin aja ya supaya teman-teman tidak gagal paham. Ini contohnya. Ini kan kemarin kita sudah bahas ya teman-teman. Nah, contoh seperti ini. Ini kan ada yang total nilainya 412, dia yang paling rendah. Kemudian di sini ada yang 518, dia tinggi. Formasi cuma satu misalkan, yang memperebutkan ini dua orang. Nah, ini kita simpulkan saja seperti ini teman-teman ya. Nah, siapa kira-kira yang lulus? Nah, yang lulus di sini adalah 412, yang nilainya 412. Kok yang nilai rendah ini bisa mengalahkan nilai 518? Alasannya karena terjadi perengkingan urutan kategori. Yang nilainya 412 ini ternyata dia adalah P2, pelamar prioritas 2. Sedangkan yang 518 dia adalah guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas atau P3. Dan sedangkan P3 itu kala urutannya dari P2. Jadi yang terkuat itu adalah P1 dulu, kemudian P2, kemudian P3 teman-teman ya. Logikanya kan seperti itu. Jadi sekalipun nilai nilai 412 ini lebih rendah, sedangkan nilai 518 ini lebih tinggi, tapi yang mengisi satu formasi di sini adalah yang nilainya 412 karena dia menang urutan kategori. Itu penentu yang pertama. Nah, penentu yang kedua itu berdasarkan nilai teman-teman. Contoh misalkan ya, berdasarkan nilai. Contoh ada satu formasi seperti ini. Ada satu formasi dibutuhkan. Anggaplah pelamarnya seperti ini ya. Pelamarnya ada 3 orang ya. Pelamarnya 3. Ada 4 ya. Ini yang P2 kita tidak usah masukkan ya. Anggaplah P2-nya tidak ada. Jadi anggaplah di sini ada jangan satu formasi, ada 2 formasi lah seperti itu ya. Ada 2 formasi, pelamarnya 4. Jadi nanti yang lulus 2 orang, yang tidak lulus 2 orang juga. Nah, logikanya seperti itu ya. Ini rankingnya berdasarkan nilai. Oke, yang mendapatkan nilai tertinggi itu adalah P4 ya, mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai 665 teman-teman ya. Nah, tapi dia tidak bisa lulus karena dia kalah urutan kategori. Otomatis ini tercoret teman-teman ya, tercoret ya. Tidak ada jatah lah seperti itu kira-kira ya. Nah, sedangkan sekarang tersisa semuanya P3. Ini di ranking karena semuanya sama kuat untuk urutan prioritas atau untuk status pelamar itu sama kuat, sama-sama P3 semua. Maka yang akan dilihat adalah berdasarkan nilai. Siapa nilai tertinggi di sini? Karena formasi ada 2. Yang nilai tertinggi ini adalah Suci dengan nilai 649 dan Agus dengan nilai 518. Inilah yang akan mengisi 2 formasi di sini teman-teman ya. Karena menang di urutan nilai.
Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Itu yang menjadi penentu kelulusan ya. Dua penentu kelulusan bagi P2 P3 ya di seleksi P3K Guru 2023. Yang pertama itu adalah perankingan berdasarkan urutan kategori, dan yang kedua adalah perankingan berdasarkan nilai dan disesuaikan dengan jumlah kuota formasi. Saya ulangi ya, disesuaikan dengan jumlah kuota formasi teman-teman. Karena kenapa? Jumlah kuota formasi itu berpengaruh sekali untuk kelulusan guru honorer. Ya, semakin banyak formasi daripada pelamar, itu persentase kelulusan bakalan tinggi, terutama bagi P2, P3 dan pelamar umum teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, di sini kami akan sampaikan ya, apa sih sebenarnya ciri-ciri guru honorer P2, P3, P4, P1, P2, P3, P4 itu berpeluang lulus 100% menjadi ASN. Yang pertama itu adalah perangkingan include urutan penempatan. Artinya urutan penempatan perangkingan guru honorer itu harus komplit, harus sesuai dengan urutan penempatan, baik itu P1, P2 dan P3 teman-teman. Kemudian ini dia, oke, penentu kelulusan adalah perangkingan dilakukan per mapel per instansi. Nah, jadi perangkingan antar pelamar itu disesuaikan dengan jurusan atau formasi jabatan dilamar. Maka saya bilang tadi, terkadang ada nilai 400 itu lulus, nilai 500 tidak, karena itu tergantung peta persaingan di masing-masing jurusan, di masing-masing mapel atau formasi mata pelajaran yang didaftar teman-teman. Jadi ingat, perangkingan itu dilakukan per mapel per instansi. Kemudian yang ketiga adalah perangkingan berdasarkan hasil seleksi mengacu mekanisme seleksi masing-masing. Nah, yang pertama itu penempatan P1, kemudian tes cat BKN untuk P2 P3 dan pelamar umum, dan nantinya akan ada perangkingan. Perangkingan itu tentunya berdasarkan hasil seleksi baik urutan kategori ataupun nilai pelamar teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Kemudian terdapat dua perangkingan. Jadi ingat ya, dua penentu kelulusan guru honorer baik itu P1, P2, P3, P4 lulus menjadi SMP 3K itu karena ada dua jenis perangkingan. Yang pertama perangkingan kategori, dan yang kedua itu adalah perangkingan nilai. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Saya ulangi, dua perangkingan itu adalah yang pertama perangkingan kategori, dan yang kedua adalah perangkingan nilai. Kemudian yang kelima, perangkingan terpatahkan jika tidak terdapat kebutuhan dalam suatu instansi. Nah, itu dia saya bilang. Jadi salah satu penentu kelulusan guru honorer menjadi ASN itu adalah ketersediaan kuota formasi ya. Ingat ya, ketersediaan kuota formasi. Contoh misalkan ya, dalam satu instansi formasi cuma 3, pelamarnya 50. Nah, jadi yang lulus cuma 3. Anggaplah ya, lulus 3, 47 itu tidak lulus. Kenapa? Karena sudah kehabisan formasi. Logikanya ya, sekalipun nilai Bapak Ibu tinggi. Nah, seperti itu kira-kira ya. Kemudian keenam, perangkingan tidak berlaku jika jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah peserta. Nah, ini yang menguntungkan sekali. Contoh misalkan untuk P2, P3 ya. Untuk anggaplah formasi kuota formasi yang tersedia anggaplah 10. Formasi guru kelas SD. Jumlah P2 itu adalah 2 misalkan. Jumlah P3 sorry ya, saya ulangi, di sini kita ulangi, jumlah formasi 10, formasi guru kelas ya, GR. P2-nya di sini 2, P3 anggaplah 7. Nah, di sini kan jumlah formasi guru kelasnya 10, P2 guru kelas 2, P3 guru kelas 7. Jadi jumlah pelamarnya cuma 9, sedangkan formasinya 10. Nah, kalau posisinya seperti ini, maka perangkingan itu tidak berlaku teman-teman. Kenapa tidak berlaku? Karena jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar. Jadi otomatis apa? Otomatis akan lulus menjadi ASN P3K. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.